Hai, selamat datang di Diet Strategy. Nama saya Kunto dan kali ini kita akan menjawab sama-sama satu pertanyaan yang kemarin sempat saya posting di Instagram ini. Saya sempat posting kalau ada apa yang terjadi, kenapa kok ada orang yang udah makan sangat sedikit, mungkin cuma 1000 kalori sehari atau mungkin 1200 atau mungkin bahkan kurang dari itu sekitar 800 kalori, tapi kok kenapa nggak turun juga gitu ya. Nah, dan sebetulnya banyak orang udah memahami kalau misalnya kita kepengen turun berat badan, kita perlu mengkonsumsi kalori lebih sedikit dibandingin yang dikeluarin sama badan kita. Cuman ada banyak orang yang membawa ini sampai ke ekstrim. Mereka biasanya pikirannya adalah semakin banyak yang saya kurangin kalorinya, artinya saya akan bisa turun lebih cepat. Oke, dan itu sebabnya kenapa ada orang yang makan sangat sedikit dengan tujuan supaya bisa turun lebih cepat. Ya, nah, sekarang contohnya nih, misalnya Anda punya berat Anda sekitar, misalnya badan Anda bisa membakar sekitar 2000 kalori sehari. Dan kemudian Anda mengurangi dengan banyak sampai sekitar 1000 kalori sehari. Nah, dan yang terjadi adalah biasanya di awal kita akan turun cepat. Anda mungkin akan turun cepat di mungkin seminggu pertama, 2 minggu pertama, atau 3 minggu pertama. Anda akan turun dengan jumlah kalori yang sangat kecil seperti itu. Tapi setelah itu, kita akan mulai ngelihat bahwa penurunan kita akan stop, penurunan kita akan berhenti, dan kita berpikir apa yang terjadi gitu kan. Kan saya udah makan 1000 kalori aja kok saya nggak turun lagi. Nah, dan sebetulnya kita juga perlu memahami kalau misalnya pada saat kita mengkonsumsi kalori lebih rendah, badan kita juga akan mulai namanya beradaptasi. Kita tahu bahwa pengeluaran kalori dari badan kita itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah pada saat kita diam, artinya kita nggak ngapa-ngapain, badan kita juga akan tetap membakar kalori selama 24 jam sehari. Yang kedua adalah pada saat kita makan, jadi waktu kita makan, energi badan kita juga mengeluarkan energi buat mencerna dan juga mengasimilasi makanan yang ada dan kemudian membawa semua nutrisi ke badan kita. Oke, kemudian yang ketiga, badan kita juga mengeluarkan kalori pada saat kita beraktivitas spontan sehari-hari, kayak seperti ngepel, nyapu, jalan kaki, atau gerak-gerak seperti ini. Dan yang terakhir, badan kita juga membakar kalori pada saat kita olahraga. Nah, dan kebanyakan orang yang memang cuma konsumsi sekitar 1000 kalori sehari, ini apa yang akan terjadi? Yang pertama adalah otomatis mereka nggak punya energi atau mereka nggak punya tenaga untuk olahraga. Otomatis mereka jadi lebih mager, mereka nggak terlalu aktif jadinya. Oke, dan meskipun mereka memaksa untuk olahraga, mereka nggak punya energi sebesar kalau misalnya mereka makan dengan normal. Jadi pembakaran kalori pada saat olahraga otomatis juga berkurang menyesuaikan dengan asupan kalori yang masuk ke badan kita. Oke, kemudian yang berikutnya, aktivitas spontan otomatis juga berkurang. Ya, kalau kita lihat orang-orang yang makannya sangat sedikit, mereka yang lagi diet, mereka cuma makan 1200 atau 1000 kalori atau 800 kalori, mereka biasanya jadi lebih mager, mereka lebih banyak duduk, mereka nggak aktif geraknya, atau mereka juga secara otomatis badannya akan menyesuaikan dengan mengurangi energi yang keluar dari aktivitas spontan sehari-hari. Ya, yang ketiga, tadi seperti kita bicarakan adalah badan kita juga membakar kalori pada saat kita makan. Ya, nah karena memang otomatis makanannya berkurang jauh, artinya pembakaran kalori dari kita makan itu juga udah berkurang jauh. Ya, dan yang terakhir adalah dari namanya BMR atau energi yang dikeluarkan pada saat kita nggak ngapa-ngapain untuk mempertahankan hidup kita. Dan penurunan kalori yang terlalu banyak akhirnya akan mengarahkan ke penurunan BMR ini. Badan kita biasanya akan mengurangi massa ototnya, dan kemudian juga salah satu fungsi badan kita yang dikurangi sama badan kita adalah contohnya pada wanita, mereka badannya akan berusaha untuk mengurangi aktivitas yang memang mengeluarkan energi banyak. Contohnya adalah proses regenerasi. Jadi akhirnya pada beberapa wanita mereka mengalami mungkin menstruasinya nggak lancar atau mungkin malah jadi jarang menstruasi. Itu terjadi karena badannya kekurangan kalori. Ya, nah sekarang apa solusinya? Solusinya sebetulnya adalah kita perlu makan atau menaikkan kalori yang kita makan. Jadi kita naikin sedikit-sedikit, kemudian pada saat kita menaikkan kalori sedikit-sedikit, kita akan berusaha untuk bergerak lebih banyak karena kita akan punya energi lebih banyak. Jadi kita akan mengembalikan ke kalori yang seharusnya yang memang dibutuhkan sama badan kita
Dan ini mungkin akan perlu waktu berbulan-bulan, mungkin perlu 2 bulan, 3 bulan untuk mengembalikan ini semuanya. Dan pada saat Anda udah mulai mempunyai energi yang lebih baik, Anda punya metabolisme yang lebih baik dengan nutrisi yang baik dan juga asupan kalori yang lebih baik, Anda akan bisa mulai mengurangi kalori kalau memang kepengen turun berat badan dengan jumlah yang lebih sedikit. Jadi jangan drastis, ya. Nah, jadi itu aja penjelasannya, ya. Dan kalau memang punya pertanyaan, ketik di bagian komen atau di bagian bawah, dan saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Dan kalau misalnya Anda belum subscribe ke channel ini, jangan lupa buat pencet subscribe, kemudian nyalain lonceng yang ada di sampingnya, supaya nanti pada saat saya posting video yang baru, Anda akan dapat informasi yang terbaru dari YouTube. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video yang berikutnya.